Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Pagi Ibu. Bertemu lagi dengan Ibu Asina di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya Ananda? Semuanya sehat? Sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di tengah pandemi ini tetap semangat dan jaga kesehatan. Ya Nanda ya? Ya. Ya Bu. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kita kali ini masih berkaitan dengan teks anekdot. Tetapi sebelum pembelajaran kita mulai, jangan lupa Anda mengisi absen yang telah dibagikan di WA Group. Kalau tidak di akun Sejadia Pandai, link yang sudah dibagikan untuk pengambilan absen. Udah bisa Anda isi absennya? Udah, Bu. Udah, tulis yang di WA Group ya. Oke. Udah isi absennya Bapak. Baca isi absennya, Bang. Udah di list grup kita yang bahasa Indonesia, Ananda bisa isi list absen di sana. Ya Bu. Ananda, setelah Ibu perhatikan, di dalam absen masih ada beberapa orang teman Ananda yang nggak datang. Ini Ananda Rizky nggak masuk ya? Ananda Rizky kemana? Ada yang tahu? Ananda Rizky kemana Ananda? Ya ada ya? Oke. Ananda? Kita masuk materi kita. Baiklah Ananda, kita masuk materi kita, yaitu masih berkaitan dengan yang namanya teks anekdot. Cuma hari ini kita akan belajar tentang teks anekdot, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Sedangkan untuk kompetensi dasar kita menggunakan KD 3.5, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan dalam teks anekdot. Itu adalah kompetensi dasar kita. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensi kita menggunakan di sini 3 IPK. Yang pertama ada 3.6.1, yaitu mengidentifikasi struktur teks anekdot. Sedangkan IPK yang kedua yaitu mengenal berbagai pola penyajian teks anekdot. Sedangkan yang ketiga kita akan mencoba menganalisis kebahasaan dalam teks anekdot. Baiklah Ananda, yang tadi adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian, maka kita masuk ke dalam yang namanya tujuan pembelajaran kita. Jadi Ananda, setelah kita perhatikan untuk indikator dan IPK kita, maka kita bisa masuk ke dalam tujuan pembelajaran, yaitu setelah mengikuti pembelajaran dengan model discovery learning, maka Ananda diminta dapat mengidentifikasi struktur, pola penyajian, dan menganalisis kebahasaan teks anekdot dengan sikap tanggung jawab, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sudah? Jadi Ananda, di dalam menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot, maka kita akan mempunyai tiga, yaitu mengidentifikasi struktur, mengenal berbagai pola penyajian, dan menganalisis kebahasaan di dalam teks anekdot.
Wah, ini main kan untuk main. Mulai kok. Lakuin lah. Udah? Udah? Tadi Ibu udah bacakan ya, apa itu tujuan pembelajaran kita. Maka Ananda masih ingat nggak pelajaran minggu kemarin tentang teks anekdot? Ada yang tahu apa itu teks anekdot? Cerita Teks singkat anekdot memiliki struktur yang membedakan dengan teks yang lain. Oke, bagus banget. Siapa tadi? Wilaha ya? Bagus. Ada pendapat lain dari teman? Ada pendapat yang lain? Jadi, intinya teks anekdot itu adalah sebuah cerita singkat yang lucu, konyol, namun di dalam teks tersebut memiliki yang namanya unsur kritikan. Jadi, unsur kritikan yang disampaikan di dalam teks anekdot itu hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu saja. Ingat ya, Ananda? Nah, kita masuk ke dalam yang namanya mengidentifikasi. Kita akan mencoba mengidentifikasi struktur teks anekdot. Di dalam struktur teks anekdot ada 5 struktur. Yang pertama, ada yang tahu apa itu? tema, tema, latar, tokoh, sudut pandang, gaya bahasa. Nah, itu bagus. Yang disebutkan oleh Raha tadi itu adalah unsur di dalam teks anekdot. Maka struktur di dalam teks anekdot ada 5. Yang pertama, ada abstraksi. Yang kedua, Tema. ada orientasi. Yan, di mana kejadian? Ada kritik, Ada lah dia. reaksi. Dan yang kelima, ada Tidak, aku nggak sudah sama ibu, Andro. Tidak sudah sama ibu. Ada yang tahu apa itu abstraksi? Apa, Bu? Ada yang tahu apa itu abstraksi? Tapi ini Queen, apa itu orientasinya? Tapi itu nilai cerita. Apa itu tanya dulu. Tahu ini? Nggak terdengar. Ayo, Aduh. apa itu abstraksi, Ananda? Enggak, Bu. Nah, seperti Ananda contoh, di dalam abstraksi itu bisa dikatakan dengan latar belakang atau Kata gambar. gambaran umum tentang isi suatu teks. Oh ya, benar, bagus. Kali Kamal. Jadi intinya abstraksi itu adalah latar belakang atau gambaran umum tentang isi anekdot. Contoh, misalnya kalau kita mau main ke rumah, maka kita berjalan menuju rumah teman mengucapkan assalamualaikum, maka itu disebut dia. Nah, ini ya. Nah, bagaimana Aneh. bagaimana dengan orientasi? Orientasi itu Anak bisa ibu. merupakan yang terjadinya krisis, atau bisa juga kita katakan orientasi itu adalah penyebab sebelum munculnya sebuah masalah. Paham ya Ananda ya? Contohnya apa kalau berkaitan dengan kehidupan sehari-hari? Tadi kita mau ke rumah, setelah itu ketok pintu baca assalamualaikum, maka itu adalah abstraksi. Sedangkan tuan rumah yang membuka pintu dan mempersilahkan kita masuk itu adalah orientasi atau penyebab. Sedangkan yang ketiga ada yang disebut dia dengan krisis. Krisis itu bisa juga disebut dengan komplikasi atau bagian inti dari sebuah cerita atau peristiwa. Iya Ananda? Jadi tadi kita jadi rumah nih, dan kita meminjam buku. Maka krisis atau puncak dari masalah itu adalah meminjam buku. Setelah itu poin keempat adalah reaksi. Reaksi itu adalah tanggapan atau respon setelah kita melakukan sebuah krisis. Maka kita itu ada krisis, maka buku diberikan itu adalah reaksi. Sedangkan koda adalah penutup atau kesimpulan, menandakan bahwa cerita tersebut telah berakhir. Contohnya apa? Buku kita pinjam,
Setelah itu kita ucapkan terima kasih dan kita keluar dari rumah itu, maka itu ditulis dengan ada stop. Bagaimana Ananda? Paham untuk struktur? Paham, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Nah, tugas Ananda nanti akan menentukan struktur. Oke, kita lanjut. Ya, Bu. Coba Ananda perhatikan. Di depan ada contoh teks anekdot. Siapa yang bisa baca? Siapa yang bisa baca teks anekdot? Ada, Bu. Yuk baca Romi. Romi baca anekdotnya Romi. Di sini ada Aksi maling tertangkap CCTV. Seorang warga melakukan kemalingan. Romi. Yuk lanjut. Siapa tadi? Yuk baca. Aksi maling tertangkap CCTV. Kemalingan. Lapor. Makanya kurang padanya Nanda. Seorang warga melapor kemalingan. Ya, teksnya. Siapa yang bisa baca? Atau Rahmat bisa? Rahmat bisa baca? Ya Kamal, ya Kamal, coba baca Kamal. Baca tadi. Atau ibu yang baca? Seorang warga pelapor kemalingan. Pelapor, Pak, saya kemalingan. Polisi, kemalingan apa, Pak? Pelapor, mobil, Pak. Tapi saya beruntung, Pak. Polisi, kemaling kok beruntung? Pelapor, iya, Pak. Saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Polisi, sudah minta izin maling untuk merekam. Pelapor, belum. Sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Polisi, itu ilegal. Anda saya tangkap. Lapor, hanya bisa pasrah tak berdaya. Sudah, Bu. Terima kasih Kamal atas pembacaan teks anekdotnya. Jadi kita coba tadi di sini kita dalam nah di sini ada yang namanya ada 5, ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Kita tentukan dulu mana yang struktur dalam teks anekdot. Ananda perhatikan. Ada isi sebuah teks yang pertama, seorang warga melapor kemalingan. Seorang warga yang melapor kemalingan, maka itu bisa kita katakan pembuka atau gambaran umum tentang isi teks. Ya Nanda? Nah, bagaimana dengan orientasi? Orientasi di sini adalah penyebab sebelum munculnya masalah. Maka masalah di sini adalah kemalingan kok beruntung. Iya Pak, saya beruntung karena ada CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Setelah itu, sudah minta izin malingnya untuk merekam. Nah, ini adalah krisis. Ini adalah masalah atau puncak dari permasalahan yang ada dalam teks anekdot. Maka sebelum masalah ini muncul, maka harus ada penyebab. Penyebabnya adalah, Pak, saya kemalingan. Kemalingan apa? Mobil Pak, saya beruntung Pak. Maka itu adalah penyebab dari masalahnya. Nah, setelah masalah muncul, maka baru ada yang namanya reaksi. Reaksi di sini adalah setelah masalah ada, penyelesaiannya, maka itu disebut dia dengan reaksi. Contohnya apa? Contohnya, pelapor belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Setelah itu, polisi itu ilegal. Anda saya tangkap, maka ini disebut dengan reaksi. Bagaimana dengan koda? Koda ini penutup atau untuk mengakhiri sebuah cerita, maka kita gunakanlah yang namanya koda. Pelapor hanya bisa pasrah. Maka itu adalah struktur dalam teks anekdot. Jadi Ananda,
Untuk yang namanya struktur kita bisa ganti nggak Bu? Yang 1 ke 2, yang 2 ke 4, yang 4 ke 5 bisa nggak? Enggak. Namanya struktur maka dia harus berurutan. Paham Ananda? Ananda, kita masuk lagi. Kita masuknya aja, soalnya kita terkendala oleh yang namanya jaringan. Ya Nanda, kita masuk lagi. Ya, kita masuk lagi ke dalam yang namanya pengenalan pola penyajian sebuah teks anekdot. Jadi, di dalam teks anekdot itu ada 2 pola penyajian. Yang pertama ada dialog. Dialog dan narasi. Sama ya, betul sekali. Jadi ada 2, yang pertama ada dialog dan yang kedua ada yang namanya narasi. Bagaimana cara kita membedakan kalau dia dialog dan narasi? Kalau di dalam dialog itu dia bersifat percakapan lebih dari satu percakapan. Jadi di dalam dialog itu kita melakukan pembicaraan si A dan si B, maka itu disebut dengan dialog. Tapi ingat, kalau di dalam dialog itu atau percakapan dia menggunakan yang namanya kalimat langsung. Kalimat langsung di dalam teks itu ada 3. Yang pertama di awal dan di akhir. Diakhiri dengan Tanda petik. tanda petik. Bagus. Setelah itu apa lagi? Huruf awal setelah tanda petik. Huruf awal setelah tanda petik ditulis dengan huruf kapital. Ya, bagus. Jadi huruf awal setelah tanda petik diawali dengan huruf kapital. Jelas. Ya, yang ketiga. Yang ketiga Antar pembicaraan dan yang dipisahkan dengan tanda titik 2. Jadi di antara pembicara dengan apa yang dibicarakan atau apa yang disampaikan dipisahkan dengan menggunakan tanda titik 2. Ya. Setelah itu kita masuk ke dalam yang namanya narasi. Narasi itu kita sajikan dalam bentuk naskah cerita. Cerita yang berbentuk paragraf. Nah, yang berbentuk paragraf. Contoh ya. Perhatian Anda paham tentang teks anekdot kali ini Anda ya? Paham Bu. Kita cek dulu kita bedakan dialog ini, narasi ini kita cek. Anda bisa tidak? Nah, kita perhatikan. Di sini ada pola penyajian. Anda perhatikan? Di sini ada contoh dari dialog. Contoh dari dialog, maka Anda perhatikan dulu contoh dialog ini. Atau ada bisa baca? Udah baca tadi ya? Sudah, Bu. Nah, Anda perhatikan dulu. Setelah Anda perhatikan contoh dialog tersebut, atau ada yang bisa kita baca? Ya, Bu. Kita lakukan percakapan? Bisa, Bu. Yuk, siapa? Ya, Bu. Yuk, Rian, Bu. Siapa ini yang Bisa, pertama? Bu. Rian, Bu. Rian sama siapa? Rian polisi atau apa? Kamal. Polisi, Bu. Polisi. Kamal polisi yang pelapor siapa Nanda? Kamal. Kamal. Yuk, Kamal. Saya kemalingan. Pak, saya kemalingan. Kemalingan apa? Mobil, Pak. Tapi saya beruntung, Pak. Kemalingan kok beruntung? Iya, Pak. Saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam? Belum. Sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Itu ilegal Anda, saya tangkap. Hanya bisa Makasih ya Rian. Rian dan siapa tadi? Kamal. Rian dan Kamal. Makasih ya Nanda ya. Nah, kita cek lagi. Kita di sini melihat benar dia masuk ke dalam yang namanya dialog. Benar. Apa tidak? Apakah ada unsur yang 3 itu? Ya. Ada tidak? Apakah di dalam sebuah contoh teks anekdot ada menggunakan tanda petik? Ada. Ada ya? Ada, Bu. Ini penggunaan tanda Ada. petik di sini pelapor titik 2. Titik 2 itu sudah salah satu contoh dari kalimat langsung. Setelah itu untuk kata Bapak, saya kemalingan di sini menerangkan ada yang namanya tanda petik. Dibuka dan ditutup. Maka itu salah satu contoh dari kalimat langsung. Nah,
setelah tanda petik huruf awal digunakan huruf kapital. Nah, paham ya Ananda ya untuk penggunaan. Ha. Oke, ini adalah contoh dari yang namanya dialog. Setelah itu kita cek lagi. Nah, ini contoh dari apa Ananda? Narasi. Contoh dari narasi. Narasi dalam teks Nah, narasi. iya benar Ananda. Jadi narasi ini dia berbentuk yang namanya paragraf. Nah, ini contoh dari narasi. Apakah Narasi. kita melepaskan percakapan? Tidak, percakapan tetap ada, tetapi dia tidak menggunakan yang namanya ciri-ciri Dialog. kalimat langsung. Nah, ini ya Nanda ya. Oke. Kita baca atau gimana? Baca, Bu. Oke, semangat ini kayaknya siapa? Si Rian apa Kamal? Kamal, Bu. Oke, Kamal. Yuk baca lagi Kamal. Ini adalah salah satu contoh dari teks narasi. Tapi suaranya nggak dengar. Ada yang dengar suara Kamal tidak, Nanda? Dengar. Kamal lagi bisik-bisik. Saya aja baca, Bu. Apa? Gantian, ya gantian. Kamal. Tunggu. Nanti Yumi, Bu. mana? Sini. Oh yaudah. Nanti kita kasih Kamal dulu, nanti Gila Yuni lagi. Yuk Kamal. kompromi dengan kasus ini. Pernyataan. Bukan benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk Udah Kamal, terima kasih banyak Kamal. Tetap semangat ya Nanda ya. Ya, Bu. Ini adalah contoh dari narasi. Setelah itu kita masuk lagi yang terakhir, itu kita akan mencoba menganalisis. Kita menganalisis yang namanya struktur dalam teks anekdot. Ya, ini ada 5 ya. Nah, ada 5 struktur kebahasaannya. Yang pertama menggunakan kalimat yang menyatakan masa Lalu. Masih ingat apa itu konjungsi? Ananda, apa itu konjungsi Ananda? Udah, jadi di sini konjungsi di sini adalah kita menggunakan yang namanya kata penghubung. Kata penghubung di dalam sebuah teks anekdot dia menggunakan kata penghubung berkaitan dengan waktu. Apakah dia menggunakan kata lalu atau bisa juga menggunakan kata kemudian. Pokoknya penggunaan konjungsi itu harus berkaitan dengan waktu. Dan yang keempat apa Nanda? Apa itu yang keempat? Iya benar, jadi yang keempat itu adalah kata kerja aksi. Kata kerja aksi ini kata atau kegiatan yang melakukan sebuah tindakan. Apakah dia menulis? Apalagi contoh dari kegiatan kata kerja aksi? Menulis, membaca, berjalan, maka melakukan sebuah tindakan dia, maka dia disebut dengan kata kerja aksi. Dan yang kelima ada yang namanya kalimat perintah. Kalimat perintah di sini kalimat yang memerintahkan. Misalnya, ambilkan pena itu, maka itu disebut dengan kalimat perintah. Bagaimana dengan kalimat seru? Kalimat seru ini yang mempertegas yang namanya kalimat perintah. Ya Nanda, kita masuk lagi. Ya, kita masuk lagi ke dalam yang namanya pengenalan pola penyajian sebuah teks anekdot. Jadi, di dalam teks anekdot itu ada 2 pola penyajian. Yang pertama ada dialog dan narasi. Kamal ya, betul sekali.
Jadi ada dua, yang pertama ada dialog dan yang kedua ada yang namanya narasi. Bagaimana cara kita membedakan kalau dia dialog dan narasi? Kalau di dalam dialog itu dia bersifat percakapan yang lebih dari satu kata. Jadi di dalam dialog itu kita melakukan pembicaraan si A dan si B, maka itu disebut dengan dialog. Tapi ingat, kalau di dalam dialog itu atau percakapan dia menggunakan yang namanya kalimat langsung. Kalimat langsung di dalam teks itu ada 3. Yang pertama, di awal dan di akhir. Diakhiri dengan Tanda petik. tanda petik. Bagus. Setelah itu, apa lagi? Huruf awal setelah tanda petik. Huruf awal setelah tanda petik ditulis dengan huruf kapital. Ya, bagus. Jadi huruf awal setelah tanda petik diawali dengan huruf Kapital. Jelas. Ya, yang ketiga. Yang ketiga, Antar pembicaraan yang dipisahkan dengan tanda titik 2. jadi di antara pembicara dengan apa yang dibicarakan atau apa yang disampaikan dipisahkan dengan menggunakan tanda titik 2. Bagus ya. Setelah itu kita masuk ke dalam yang namanya narasi. Narasi itu kita sajikan dalam bentuk naskah cerita. Cerita yang berbentuk paragraf. Nah, yang berbentuk paragraf. Contoh ya. Perhatian Anda paham tentang teks anekdot kali ini Ananda ya? Paham Bu. Kita cek dulu bagaimana kita bedakan dialog ini, narasi ini. Kita cek. Ananda bisa tidak? Nah, kita perhatikan. Di sini ada pola penyajian. Kan Anda perhatikan? Di sini ada contoh dari dialog. Contoh dari dialog, maka Anda perhatikan dulu contoh dialog ini. Atau ada yang bisa baca? Udah baca tadi ya? Sudah, Bu. Nah, Anda perhatikan dulu. Setelah Anda perhatikan contoh dialog tersebut, atau ada yang bisa kita baca, kita lakukan percakapan? Bisa Bu. Yuk, siapa? Bu. Yuk, Rian, lanjut. Bu. Siapa ini yang pertama? Rian, Bu. Rian sama siapa? Rian polisi atau apa? Polisi, Bu. Polisi, Bu. Kamal pelapor. Polisi. Yang pelapor siapa Nanda? Kamal. Kamal. Yuk, Kamal. Pak, saya kembali. Pak, saya kemalingan Kemalingan apa? mobil, Pak. Tapi saya beruntung, Pak. Kemalingan kok beruntung? Iya, Pak. Saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam? Belum. Sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Itu ilegal Anda, saya tangkap. Hanya bisa Makasih ya Rian. Rian dan siapa tadi? Bu. Kamal. Rian dan Kamal. Makasih ya Nanda ya. Nah, kita cek lagi. Kita di sini melihat benar dia masuk ke dalam yang namanya dialog. Benar. Apa tidak? Apakah ada unsur yang 3 itu? Ya. Ada tidak? Apakah di dalam sebuah contoh teks anekdot ada menggunakan tanda petik? Ada. Ada ya? Ada, Nah, penggunaan tanda Ada. petik di sini pelapor titik 2. Titik 2 itu sudah salah satu contoh dari kalimat langsung. Setelah itu untuk kata Bapak, saya kemalingan di sini menerangkan ada yang namanya tanda petik. Dibuka dan ditutup. Maka itu salah satu contoh dari kalimat langsung. Nah, setelah tanda petik, huruf awal digunakan huruf kapital. Nah, paham Anda ya? Untuk penggunaan. Nah, Oke, ini adalah contoh dari yang namanya dialog. Setelah itu kita cek lagi. Nah, ini contoh dari apa Ananda? narasi. Contoh dari narasi. dalam teks Nah, narasi. iya benar Anda. Jadi narasi ini dia berbentuk yang namanya paragraf. Nah, ini contoh dari narasi. Apakah Narasi. kita melepaskan percakapan? Tidak, percakapan tetap ada, tetapi dia tidak menggunakan yang namanya ciri-ciri kalimat langsung. Nah, ini ya Nanda ya. Oke. Kita baca atau gimana? Baca, Bu. Oke, semangat ini kayaknya siapa? Si Rian apa Kamal?
Kamal, Bu. Oke, Kamal. Yuk baca lagi Kamal. Ini adalah salah satu contoh dari teks narasi. Tapi suaranya nggak dengar. Ada yang dengar suara Kamal tidak, Nanda? Nah, Kamal lagi bisik-bisik. Saya aja baca, Bu. Apa? Gantian, ya gantian. Kamal. Tunggu. Nanti Yumi, Bu. mana? Sini. Oh ya udah. Nanti kita kasih Kamal dulu, nanti Gila Yuni lagi. Yuk Kamal. kompromi dengan kasus ini. Pernyataan bukan benar bahwa Anda menerima 5.000 dolar untuk berkasus ini. Udah Kamal, terima kasih banyak Kamal. Tetap semangat ya Nanda ya. Ya, Bu. Ini adalah contoh dari narasi. Setelah itu, kita masuk lagi yang terakhir, itu kita akan mencoba menganalisis. Kita menganalisis yang namanya struktur dalam teks anekdot. Ya, ini ada 5 ya. Nah, ada 5 struktur kebahasaannya. Yang pertama menggunakan kalimat yang menyatakan masa lalu. Setelah itu kita masuk yang di sini ada contoh dari unsur kebahasaan. Anda perhatikan, ada contoh dari unsur kebahasaan. Kita coba menentukan mana yang unsur kebahasaannya. Di dalam teks yang tadi, di dalam teks tentang aksi maling tertangkap CCTV, di sini hanya menggunakan unsur kebahasaan yaitu 3. Yang pertama, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Apa itu? Bisa nggak? Kemalingan. Dari masalah. Nah, dengan penggunaan kata kerja yang melakukan tindakan. Mana? Namanya, ya Pak, beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas. Anda saya tangkap. Bagaimana Ananda? Paham Ananda untuk materi kita kali ini? Paham ya? Jadi bagaimana menurut pendapat Ananda pembelajaran kita kali ini? Bisa Ananda tangkap dengan cermat? Bisa ya? Atau ada penilaian-penilaian lain, misalnya Ibu terlalu cepat Bu untuk menjelaskan Bu. Bu, Ibu terlalu lambat atau gimana? Oke, alhamdulillah pas ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita lebih bagus lagi. Ini kita terkendala oleh yang namanya sinyal. Nah, oke, di akhir pembelajaran kita kali ini, maka bisa kita simpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita kali ini? Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita kali ini? Beni terus. Yuk, Ananda simpulkan materi kita kali ini. Nah, makasih banyak ya Beni.
Jadi, untuk materi kita kali ini bisa kita simpulkan dalam menganalisis struktur dan kebahasaan dalam teks anekdot dengan memperhatikan struktur teks, mengenal pola penyajian teks, dan unsur kebahasaan dalam teks anekdot. Ananda, di penghujung pembelajaran kita masuk ke dalam yang namanya evaluasi. Evaluasi ini tujuannya untuk meningkatkan pemahaman Ananda tentang materi kita. Bagaimana menganalisis struktur, kebahasaan, maka Ananda jawablah pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibagikan melalui link Sejajar Pandai, atau Ananda bisa menjawab pertanyaan melalui link akun Sejajar Pandai, atau bisa juga melalui yang namanya grup WA kita. Maka batas terakhir pengumpulan tugas kapan? 1 minggu setelah sekarang. Jadi Ananda mengumpulkan tugas pada hari Selasanya dengan membuka atau mengirim ke WA saja. Paham Ananda? Ananda, untuk minggu depan kita akan masuk pembelajaran yaitu tentang menyusun dan menceritakan kembali teks anekdot. Ananda baca materi tadi dan pahami sebelum menjawab pertanyaan kita. Nah, baiklah Ananda, karena materi kita telah habis untuk hari ini, maka bisa kita tutup pembelajaran kita untuk hari ini dengan membacakan basmalah. Yuk, siapa yang bisa? Udah Ananda? Ibu ulang lagi karena tadi kayaknya nggak konsentrasi semuanya ya. Setelah udah Ananda? Karena pembelajaran kita sudah berakhir pada hari Selasa tanggal 17 November 2020, maka kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum pembelajaran kita tutup, siapa yang bisa pimpin doa? Yuk kita tutup dulu pembelajaran kita dengan berdoa. Yuk Hian, tutup pembelajaran kita Hian. Ya Ananda, sekian dulu Ananda pertemuan kita hari ini. Ananda tetap terapkan protokol kesehatan dan tetap semangat ya Ananda ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
struktur dan kebahasaan dalam teks. Anekdot dengan perhatikan struktur teks, mengenal pola penyajian teks dan unsur kebahasaan dalam teks anekdot.